warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Maiga dengan NIM 21073028. Kode sesi 178. Masuk pengampu yaitu Bapak Rizky. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama komponen, fungsi dan cara kerja di sensor pada mobil Toyota Avanza. Yang pertama ini ialah sensor MAP yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold. Yang kedua yaitu sensor IAT yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara intake. Yang ketiga ialah ECT yang berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin. Yang keempat yaitu TPS yang berfungsi untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Kelima yaitu O2 atau oksigen yang berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang. Dan yang keenam yaitu knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi knocking mesin. Yang ketujuh itu CKP yang mendeteksi posisi crankshaft. Dan yang kedelapan yaitu sensor CMP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft. Yang kesembilan yaitu ada sensor coil dan injektor yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Dan yang ke-10 yaitu injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Dan yang nomor 11 ada PSP yang berfungsi untuk mengurangi emisi hidrokarbon. Yang berikutnya ada PSS yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Yang ke-13 ada sensor ISC yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin selama idling. 14 ada OCV yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang di-imply ke route controller. Yang ke-15 ada ECU yang berfungsi sebagai sirkuit di elektronik utama pada sebuah mobil. Dan yang ke-16 ada sensor cooling fan yang berfungsi untuk mengatur kerja kipas pendingin. Dan yang terakhir adalah power steering yang berfungsi untuk mengecek atau mendeteksi minyak pada power steering. Dan selanjutnya kita ambil menu start, ambil menu GAG dan GD scan. Tinggal tunggu. Dan kita tekan start. Dan ambil tipe atau merek mesin. Kita ambil Daihatsu. Dan kita tekan Daihatsu P16.39 sistem dan tekan OK. Kita tunggu sebentar. Lagi Oke. Di dalam scan tool ini merek atau nama mobil Avanza dan Xenia tidak ada dalam scan ini karena scannernya universal atau bersifat luar negeri, internasional. Dan persamaannya dengan mobil luar negeri atau internasional adalah IRV. Kita ambil tahun 2008 sampai 2012. Dan tipe mesin EJVE adalah tipe mesin yang 3 silinder 1000 cc. K3VE adalah tipe mesin 1300 cc 4 silinder. Dan K3VET 1300 cc 4 silinder tambah turbo. Dan kita memilih K3VE. Dan quick check adalah melihat apakah adanya kerusakan secara menyeluruh. Dan sistem, kita mengambil sistem untuk melihat komponennya. Dan kita ambil FI. Dan read fault data
untuk melihat data yang rusak atau sensor yang rusak. Dan air flow data adalah untuk menghapus data yang masih tersimpan di scan tool. Dan read current data adalah untuk melihat data apakah benar atau salah. Kita ambil, kita blok water temp, intake, engine speed, dan fuel speed ini tidak diblok karena mobil tidak berjalan. Dan spark AD, intake air temperature, electronic reload, engine temp, BSC. Oke. Dan kita bisa dilihat water temp 90 derajat, intake 28 kPa, engine speed 758 rpm, sudut kemiringan sudut pengapian 1,24 derajat, intake air temperatur 45 derajat, electronic load 0, dan inject temp 1536 mikrosecond. Lanjut, dan ISC 13,20 derajat. Dan melihat electronic load dengan cara menghidupkan AC. Dan di sini tertera water temp tetap, intake tetap, engine speed bertambah 877, spark adif menjadi 0,75 derajat, dan intake air temp tetap, electronic load menjadi 255, inject temp menjadi 2560 mikrosecond, dan ISC bertambah menjadi 30,28 derajat. Dan grafiknya, grafik ISC dan inject temp, electronic load, air temperatur, spark adif, engine speed, intake manifold, dan water temp. Dan inject speed kita bisa melihat berapa naik turunnya diagram. Dan setelah itu kembali dan kita lihat data yang bermasalah tidak ada, sensor tidak ada yang bermasalah sedikit pun. Oke, lihat data yang tersimpan dan datanya tidak ada. Oke, dan seperti itulah cara scan mobil dengan menggunakan scan tool. Dan terdapat cek engine tidak hidup, mobil pun stabil. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.